gimana kabarnya semua? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang mau pimpin doa? Ibu. Oke, silakan Pak Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Diani Rifa, Agri Rangga. Agri Rangga ada? Oke. Tadi masuk semua ya? Iya. Satu tadi nggak masuk ya? Iya. Oke, makasih ya. Oke, biar semangat untuk memupuk rasa cinta tanah air. Bapak mau kita karaokean dulu ya? Oke, tahu lagu apa ini? Semuanya berdiri dulu deh kalau gitu. Ayo. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Oke, lanjut. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, oke ya, kita akan belajar menggambar model. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kita mengingat-ingat lagi nih pelajaran kelas 7 ya. Kelas 7 kita udah belajar apa aja sih? Ada yang mau berbicara? Oke, Sadita. Bernyanyi dulu. Oke, terus Memainkan musik ensemble. memainkan musik ansambel. Seni rupanya ngapain? Ada yang lain? Melukis. Melukis apa? Karya seni. Oke, apa kemarin? Batik ya? Iya. Nah, ya kan? Kalian udah bikin batik juga. Ragandi? Iya. Iya. Nah, sebelum itu kan kita juga udah belajar tentang prinsip dan unsur seni rupa. Masih ada yang ingat gak unsur seni rupa apa aja? Yang titik dari ingat? Oke. Oke, itu jenis garis. Ada garis horizontal, vertikal, ya, diagonal. Oke ya. Terus apa lagi? Masih ingat nggak? Keseimbangan. Itu masuknya ke Prinsip. prinsip. Iya, ada keseimbangan. Terus apa lagi? Keselarasan. Keselarasan. Terus Indah. keindahan bisa juga sih. Estetika. Estetika ya masuk juga, gitu ya. Nah, jadi unsur seni rupa itu pertama ada titik. Dari titik berkembang menjadi Garis. garis. Garis dulu kan, habis garis apa lagi? Bidang. Jadi bidang. Garis yang disusun-susun menjadi bidang. Habis itu bidang menjadi apa? Ruang. Bangun ruang atau bentuk. Nah, kemudian bentuk itu biar kelihatan realistis pasti punya apa? Gelap terang, ya kan? Diarsir kan pakai gelap terang. Terus ada apanya lagi? Kalau benda ini kalau dipegang ada apa namanya? Tekstur. Ada tekstur. Terus ada apa lagi? Bisa diisi namanya apa? Ruang. Punya ruang. Nah, coba diulangi tadi ada apa aja unsurnya? Titik. Garis. Bidang. Bentuk. Terus tekstur. Gelap terang. Terus terakhir ada ruang. Oke, tepuk tangan buat kita. Lanjut, tadi udah kita ingat-ingat ya. Kemudian, nah apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama adalah satu, setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual menggunakan problem based learning dan media pembelajaran berupa PowerPoint,
peserta didik mampu, jadi kalian diharapkan mampu satu, kalian bisa menyimpulkan pengertian menggambar model. Kemudian apa, baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Menyimpulkan fungsi gambar model dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi diharapkan kalian bisa nih nyimpulin apa sih fungsinya gambar model gitu ya kan. Kemudian Membuktikan unsur-unsur seni rupa pada gambar model. kalian bisa membuktikan ada unsur apa aja sih di gambar model. Bener gak sih unsur-unsur yang tadi kalian sebutin ada di gambar model gitu maksudnya. Terus Mengkaitkan prinsip-prinsip menggambar model. nah, prinsip-prinsip yang tadi udah disebutin juga kalian bisa ngaitin nih. Bener gak gitu, saling terkait gak prinsip-prinsipnya gitu ya. Terus Teknik dan alat bahan menggambar model. jadi diharapkan kalian ini bisa melakukan ini semua dengan percaya diri. Sampai sini paham ya? Oke, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini semua ya. Oke, lanjut. Oh iya kan saya udah punya pointer ya. Nah, selain itu apa sih fungsinya? Oke, yang pertama adalah untuk melatih otak kanan. Oke, otak kiri buat apa sih? Ini ada gambarnya ya. Jadi otak kiri, jadi kita punya otak dibagi menjadi dua nih, ya kan? Otak kiri dan otak kanan. Oke, otak kiri gunanya untuk menghitung, menganalisis, terus apa lagi? Mencerna, realita gitu ya kan? Untuk strategi, pokoknya mikir-mikirnya itu yang eksak gitu. Sedangkan yang otak kanan, yang inilah yang akan kita latih untuk seni, ya kan? Terus kebahagiaan, musik, kreativitas, kebebasan tuh semuanya ada di otak kanan. Nah, rata-rata pelajaran kita adanya di mana semua? Otak kiri ya kan? Kalau pelajaran di sekolah rata-rata otak kiri. Tapi yang otak kanannya kurang dilatih. Makanya kita perlu berlatih di pelajaran seni budaya. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya ini adalah langkah pertama kalian untuk menggapai cita-cita. Ada di sini yang cita-citanya mau jadi arsitek. Woi, ada 2. 1, 2, 3. Oke, pokoknya tadi ada yang ingin jadi arsitektur misalnya. Nah, makanya kalian belajar ini, menggambar dulu. Nah, setelah gambarnya sudah terlatih, kalian bisa lanjutannya nih. Misalnya kalau arsitektur bikin desain bangunannya kayak gimana ya kan? Desain interiornya kayak gimana ya kan? Bentuk bangunannya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya kalian belum bisa menggambar model yang dasarnya, kalau kalian belum bisa menguasai menggambar model, kalian belum bisa nih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ini adalah tahap awal kalian yang pengen punya cita-cita jadi arsitek. Atau mungkin sekarang belum kebayang nih kalian mau jadi gimana? Gak apa-apa, diikutin aja kan, masa depan kita gak ada yang tahu ya kan? Nantinya mau kemana gitu. Yang penting ini adalah tangga buat kalian. Jadi paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Lanjut. Nah, kita akan menggambar model. Sebelum itu saya ingin kalian berkelompok dulu nih. Berempat boleh nih. Berempat nih udah, kurang 1, kamu sini. Pindah ke sini. Atau kamu maju ke sini. Nah, kamu boleh sini 1. Salah satu dan nah, kamu situ pojok. Ini pojok. Nah, cepat-cepat kan jadinya kan. Nah, sekarang saya akan bagikan namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ayo didiskusikan dulu. Saya kasih waktu diskusi 5 sampai 10 menit. Oke, ayo diskusi dulu.
coba kalian tonton dulu nih, ada video. Pernah lihat ini? Pernah? Ini kegiatan orang lagi ngapain sih? Nulis, yakin? Lalu melukis. Siapa yang dilukis? Orang yang mana? Nih, oke. Sekarang yang ini kita lihat, ada video nih. Oke, nah ini adalah kegiatan menggambar model. Nah sekarang nomor 1, berarti sudah bisa dijawab nih ya. Oke, yaitu video sebelumnya dan gambar di samping adalah proses menggambar model. Jadi apa sih menggambar model itu? Oke, kelompok 1 apa? Kegiatan menggambar dengan menentukan objek tertentu. Oke, kegiatan menggambar dengan menentukan objek tertentu. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Bentar ya. Ya tadi kan kita lihat ya, dua-duanya gambarnya sama-sama ada contohnya kan. Kalau yang satunya contohnya adalah manusia, yang satunya lagi adalah contohnya apa? Benda mati ya kan? Oke. Nah, sambil saya jelaskan ya. Nah, jadi menggambar model ini terdiri dari 2 kata, yaitu menggambar dan model. Nah, apa sih menggambar? Ada yang ingat nggak dulu pelajaran kelas 10? Perwujudan angan-angan. Iya, betul. Menggambar adalah perwujudan angan-angan yang dilengkapi dengan goresan, warna, pokoknya unsur-unsur rupa ada di situ semua, ya kan? Sedangkan model apa? Oke, Model adalah objek gambar. Oke, model adalah objek gambarnya. Jadi bisa disimpulkan menggambar model adalah, ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kegiatan menggambar dengan menentukan model tertentu yang dibuat di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan kemiripan dalam pelaksanaan bentuk dan warna. Oke, jadi objeknya udah kita tentukan, gambarnya harus mirip, harus tepat. Sampai sini paham? Ada yang ingin tanyakan? Oke, sekarang lanjut kita ke yang nomor 2. Silakan diskusi lagi. Iya. Oke, yang nomor 2. Berdasarkan gambar di samping, analisislah objek menggambar model. Ada kelompok yang ingin jawab? Nomor 2. Oke, silakan. Objeknya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Oke, objeknya hewan, tumbuhan, manusia, dan benda mati. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Oke ya. Jadi objeknya adalah ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Lanjut kita ke soal nomor 3. Silakan diskusi lagi. Berdasarkan gambar di samping, analisislah apa saja Berdasarkan gambar di samping, analisislah apa saja unsur rupa yang terdapat dalam gambar di samping.
Ada kelompok yang ingin jawab? Oke, silakan. Seni rupa yang ada dalam gambar tersebut adalah titik, warna, garis, bentuk, volume, dan tekstur. Oke, betul. Ada di mana aja sih? Yuk kita lihat. Aku yang pilih Bang. Nih, ya ini adalah unsur-unsurnya, ya. Bisa kita lihat di sini. Garis bisa kita lihat di bagian yang ini ya. Nah, ini adalah garis semu yang terjadi karena adanya pertemuan dua warna yang berbeda. Yang ini warna gelap, yang ini warna terang, dan akhirnya menghasilkan garis. Sampai sini paham ya? Oke, bidang. Bidang itu apa sih? Bidang itu ya kayak segitiga gitu ya kan, lingkaran, persegi panjang. Nah, ini ada bidangnya nih, bidang gambarnya bentuknya persegi panjang. Terus apa lagi bentuknya? Bentuknya ini bentuk apa nih kira-kira? Dari lingkaran jadi tabung. Oke, dia dari lingkaran jadi berkembang menjadi bentuk guci. Ya kan ini bentuknya guci ya kan? Terus ini bentuk apa nih yang kayak gini nih? Oval, jadi daun dari kaktusnya, ya kan? Nah, kemudian warnanya banyak ya, macam-macam ya. Ada yang hijau, merah, biru, pokoknya dicampur-campur di sini. Tekstur itu apa sih? Nilai raba suatu benda. Oke, betul. Tekstur adalah nilai raba suatu benda. Oke. Nah, kalau ini teksturnya berarti tekstur apa? Semu atau yang nyata? Semu. Karena apa? Karena tidak nyata. Kalau kita pegang ya teksturnya adalah tekstur dari kertas. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian ada pencahayaan. Nih bisa kita lihat dari warna yang ini. Jadi kayak ada mantul gitu ya. Nah, terus di sini lebih gelap karena ketutupan sama objek, ya kan? Nah, kemudian ada titik. Nih di sini ada titik-titik dari hasil goresan kuas. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa? 4 ya? Oke, berdasarkan gambar di samping, analisislah apa saja prinsip seni rupa yang ada dalam gambar tersebut. Ada kelompok yang ingin menjawab? Ibu, aku ingin menjawab. Oke, silakan Pak, suaranya kencang ya. Jawabannya adalah komposisi, keseimbangan, dan proporsi, Bu. Oke, komposisi, keseimbangan, dan proporsi. Betul sekali. Tapi itu apa sih? Ayo kita ingat-ingat lagi. Nah ya, jadi prinsip menggambar model ada 4. Ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, keseimbangan ini dibagi menjadi simetris, asimetris, dan sentral. Oke, lanjut. Oke, apa sih komposisi? Ada yang pernah dengar nggak? Oke, apa? Tapi tidak tahu. Oke, kalau misalnya lihat gambar ini, tahu nggak? Nah, apa nih kalau lihat gambar ini berarti? Pernah kan? Lihatnya di mana gambarnya? Kompos TV ya kan? Nah, isinya ada kentang, minyak, kelapa sawit, bumbu, rasa sambal, lalala, itulah ya. Kira-kira apa sih komposisi? Berarti susunan objek, susunan dari sebuah gambar, ya kan? Iya kan, benar kan? Nah, oke, dibaca sama-sama 1, 2, 3. Penyusunan unsur-unsur seni rupa Oke, ini adalah komposisi. Tepuk tangan. Ya. Gambar ini tersusun dari apa? Terdiri dari apa? Ada bola ya kan, ada kubus di sini ya kan, ada tanaman. Nah, ini adalah komposisinya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Nggak ada pertanyaan ya? Oke.
Lanjut. Sekarang proporsi. Nah, pernah lihat ini proporsi? Nah, jadinya apa tuh? Perbandingan dan ukuran. Perbandingan ukuran. Ukuran. Perbandingan ukuran apaan? Bentuk objek. Bentuk objek. Oke. Oke, 1, 2, 3 dibaca. Perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, jadi ada perbandingannya. Bentuk satu dengan bentuk yang lain. Seperti contohnya ini nih, ya. Kalau mau bikin manusia, kita yang bagus itu proporsinya 8 ke kepala ukurannya. Nah, kalau yang ini adalah tingginya, ya kan? Apel lebih rendah daripada gelas, ya kan? Gelas lebih rendah daripada busi, pengatuk, ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Iya. Oke, paham? Paham. Oke, kita masuk ke seimbangan. Nih, makanya saya kasih gambar timbangan, ya kan? Berarti apa namanya? Ya namanya keseimbangan berarti ada berat, apa ya? Ada bagian yang lebih berat, ada yang bagian yang enggak, gitu ya kan? Ya pokoknya seperti itu ya. Nah, coba dibaca 1, 2, 3. Keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, jadi maksudnya adalah bidang gambar dengan gambar harus selaras. Nah, cara penyusunannya ada 3. Yang pertama, keseimbangan simetris. Coba dibaca, apa tuh? Susunan objek gambar pada posisi seimbang. Oke, jadi susunan objek gambarnya pada posisi seimbang. Berarti misalnya kalau ada bidang, berarti di sini 1, di bawahnya juga ada. Ya, kanan kiri, atas bawah sama. Kalau yang asimetris? Susunan objek gambar dalam posisi dan ukuran tidak sama. Iya, posisi dan ukurannya tidak sama. Bisa jadi, misalnya yang besar taruhnya di kanan, nanti yang kecil-kecil taruhnya di kiri, seperti itu. Terus kalau yang sentral berarti Susunan objek gambar pada posisi sentral atau di tengah-tengah. oke, susunan objek gambar pada posisi sentral atau di tengah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Nah, terakhir nih, ada yang namanya kesatuan. Nah, kesatuan di sini saya gambarkan seperti mangkok yang isinya ada komposisi, proporsi, keseimbangan, ya kan? Nah, mangkok ini namanya kesatuan. Ya. Ketiga elemen ini kalau digabungkan akan menghasilkan sebuah kesatuan. Nah, jadi bisa juga kita baca 1, 2, 3. Wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Nah, itu namanya kesatuan. Nah, kalau ini satu aja nggak ada misalnya komposisinya kurang bagus, berarti kesatuannya pun juga kurang bagus. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Lanjut ke soal terakhir ya. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Dapatkah kamu menelaah teknik dan alat bahan apa saja yang digunakan pada gambar di atas? Kira-kira teknik yang digunakan apa aja sih? Ada yang mau jawab? Oke. Teknik basah dan teknik kering. Oke, teknik basah dan teknik kering. Kira-kira teknik basah yang gimana, yang kering yang gimana? Yang basah yang berwarna karena menggunakan cat air. Yang kering yang menggunakan pensil. Yang kering yang menggunakan pensil. Betul sekali, tepuk tangan. Oke. Jadi teknik alat dan bahannya itu tergantung teknik yang digunakan. Kalau teknik kering berarti hasil gambarnya kering nih. Yang dipakai berarti pensil, crayon, karton, kertas, dan penghapus. Kalau teknik basah berarti hasilnya gimana? Basah. Berarti pakainya apa? Air, cat akrilik, minyak, kuas, palet, kanvas, Kertas. Oke. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Ya. Oke, sekarang saya mau nanya, bedanya cat air sama cat minyak apa sih?
mengencernya pakai air. Kalau cat minyak mengencernya pakai minyak. Oke ya, sampai sini paham? Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang kita masuk ke tahapan menggambar model. Nah, pertama kita harus menentukan objek yang akan digambar. Habis itu kita membuat sketsa. Nah, setelah sketsanya jadi, baru kita menyempurnakan sketsa. Habis itu kita beri gelap, terang, detail dan lain. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Kita udah belajar apa aja? Sini, coba maju ke depan. Ya, hari ini kita udah belajar apa aja? Hari ini kita sudah belajar menyimpulkan apa itu gambar model, menentukan unsur-unsur gambar model, Ya. menentukan objek, pokoknya berkaitan dengan menggambar model. Oke, berarti semuanya udah kita pelajarin ya kan? Tadi menggambar model itu apa pengertiannya? Menggambar model itu kegiatan menggambar dengan menentukan objek tertentu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat temennya. Namanya siapa? Paras. Terima kasih Paras. Yang lain ada yang mau nambahin Paras? Tekniknya apa aja tadi? Teknik kering dan teknik basah. Terus objeknya apa aja? Manusia, hewan, benda mati. Tumbuhan boleh nggak? Boleh. Oke. Karena sedikit lagi kita sudah mau bel, LKPD-nya tolong dikumpulin. Tadi hasil pekerjaannya. Terima kasih. Oke, minggu depan kita akan, ayo jangan bercanda, dengerin dulu ngobrolnya ya. Ya, minggu depan kita akan belajar mengarsir. Jadi minggu depan dibawa ya, apa namanya? Pensil atau penghapus aja, nanti kertasnya dari saya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak untuk pelajaran hari ini? Tidak, kalau tidak ada, boleh ketua kelas berdoa lagi. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa 3M ya. Tetap pakai masker nih, maskernya nggak dipakai. Itu teman-teman pada pakai, ya kan? Ya, yang lain udah bagus ya, udah pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawannya, sehat? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang ingin pimpin doa? Ayo, boleh, silakan. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, LKPD-nya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Iya, Bu. Abdel? Ahmad? Oke. Aulia? Azalia? Oke, adik semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang supaya kita semangat, kita karaoke dulu ya. Oke. Nanti nyanyinya pada berdiri terus harus semangat lah pokoknya.
Oke. Semua berdiri. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Minggu lalu masih ingat kita udah belajar apa? Oke, menggambar. Apa itu menggambar model? Masih ingat nggak? Ingat. Apa tuh? Ayo, coba. Model adalah perwujudan bayangan angan-angan atau suatu pernyataan, perasaan atau ekspresi dan pikiran yang diinginkan kepada objek gambar. Oke, itu adalah pengertian menggambarnya. Tapi kalau menggambar model itu apa? Menggambar? Ya kan kemarin kalian udah. Menggambar suatu Hah? objek gambar. Iya, ada objek. Ya, ada contoh. Ada di depan. Jawabannya harus gimana? Harus sama. Sama. Mirip berarti ya. Oke. Ini kita belajar menggambar model. Ada yang tahu nggak? Oke, pertama untuk melatih otak kanan. Kemudian yang kedua untuk menggapai cita. Misalnya ada yang mau jadi arsitek. Nah, ini adalah langkah awalnya kalian belajar menggambar model dulu. Sampai paham? Oke, lanjut. Kemudian saya mau tanya, kasih ingat gak? Objek menggambar model itu apa aja? Oke, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Kemudian unsurnya ada apa aja? Ada garis, Oke ya, kemudian apa lagi? Prinsipnya masih ingat nggak? Apa? Ayo. Oke, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, sekarang kita akan bahas tekniknya. Nah, kalau kemarin tekniknya ada apa aja? Ingat nggak? Teknik kering dan teknik basah. Oke, ini teknik kering, yang ini teknik basah. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas yang teknik kering. Oke, berarti teknik kering pakai apa aja alatnya? Oke, alat lagi udah dibawa? Oke, terima kasih ya. Lanjut. Nah, kita akan belajar tentang teknik arsip. Didengerin aja ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Apa sih pernah lihat nggak teknik arsip? Nah, yang belum pernah ada nggak? Oke, nih siapa namanya? Faisal ya. Nih saya kasih lihat videonya ya. Ini ada video. Nah, teknik yang ini nih namanya yang digunakan adalah teknik arsip. Keren ya? Oke. Nah, ini juga namanya teknik arsip. Oke, lanjut. Nah, apa itu arsip? Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Teknik menggambar yang dilakukan dengan cara memadan pensil atau membuat goresan pensil pada suatu bidang kosong sehingga sebuah gambar menjadi lebih menarik dan tertutup. Oke ya. Jadi dia terbuat dari repetisi goresan
jenis arsir. Oh iya, yang tadi mau dicatat dulu nggak? Boleh, catat dulu ya. Oke. Ayo dibuka bukunya, nyatet. Ada. Oke, udah selesai nyatetnya? Oke, lanjut ya. Kita langsung ke teknik arsir. Teknik arsir ya. Nah, arsir itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis. Nah, 5 jenis yang bisa kalian pakai. Rata-rata orang ngarsir pakai searah atau yang ke kontur. Kalau yang silang juga ada sih, tapi ya jarang lah gitu ya. Nah, kalau searah berarti garisnya searah ya. Kalau lurus semua ya. Kalau menguap, nah iya. Ya, kalau yang kontur berarti ngikutin konturnya. Kalau misalnya beridanya melengkung berarti tujuannya buat apa coba? Buat membuat apa? Selain memperida, membentuk sehingga ada volumenya. Iya betul. Nah kalau yang ini yang acak berarti ngurak-ngurak aja. Yang penting kalau gelap nguraknya dibanyakin gitu ya. Kalau ini yang silang ini biasanya kalau silang ini yang dipakai oleh arsitek suka nih biasanya kayak silang atau kalian suka baca komik atau yang suka lihat koran ini biasanya pakai silang. Kalau yang spipling ini capek banget karena dia titik-titik, benar-benar titik sampai membentuk sebuah volume atau ruang. Versi paham? Mau dicatat? Boleh. Catat dulu. Udah selesai nyatetnya? Udah. Udah belum? Belum, ini pagi ya, oke. Udah? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang sudah paham belum tentang teknik ini? Sudah. Sekarang saya akan memberikan LKPD kalian. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian mana tadi tuh? Saya bagikan. Akhir. Tadi saya jelasin. Oke, udah terima semua? Oh, Taskia belum? Oke, udah ada terima? Sudah. Oke, nah LKPD ini nanti kalau coba dibaca soal bareng-bareng. Ayo berlatih teknik arsir. Nah, ini kalian arsir. Cara arsirnya kayak gimana? Ada yang udah tahu? Nah, boleh pakai. Tadi tekniknya ada apa aja jenisnya? Iya, searah, silang, kontur, acak, dan titik. Silakan pilih yang mana yang kalian suka. Nah, ini akan saya berikan videonya cara mengerjakannya. Sambil ditonton, dikerjain sebisanya aja.
sip. Sambil dikerjain aja sebisanya. Ayo, gimana kerjanya? Oke, kayaknya masih banyak yang bingung ya. Oke, nih saya kasih tahu. Oke ya, jadi nanti kalian kerjainnya akan seperti ini nih. Tuh ya. Nah, bisa dilihat kalau yang ini berarti arah cahayanya dari mana? Atas. Dari atas. Dari atas ya. Nih. Ya. Berarti makin lama makin ke sini makin gelap. Kalau yang ini yang kedua cahayanya dari mana? Dari Samping. Ini. depan samping. Dari sini ya, dari depan ya. Karena ini yang lekuk berarti yang di depan. Depan belakang. Yang di depan ini lebih ke terang. Yang bagian sini lebih ke Gelap. gelap. Nah, kemudian lanjut. Nah, yang ini juga cahayanya samain aja kayak yang ini tadi. Berarti yang gelap sebelah sini. Nah, ini supaya kelihatan ada ruang gitu. Jadi arsirannya diperhatikan. Kalau ini kan arsirannya melengkung nih, ya kan? Kalau yang ini arsirannya lurus gitu. Sama yang ini juga karena objeknya kotak, ya kan? Berarti ini lurus aja. Nah, yang ini berarti arsirannya ke bawah, nih ke samping sini. Ikutin aja garis yang ininya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, silakan dikerjakan sambil saya mencontohkan juga supaya kalian lebih enak ngerjainnya. Nah ya, jadi untuk yang bola ini, nih ya, nih hasilnya seperti ini. Tuh, ya, ikutin aja bentuk garisnya. Tuh ya, tipis-tipis dulu sampai atas. Makin lama makin gelap. Nanti kalau berantakan pinggir-pinggirnya dihapus. Jadi kan satu aja selesai, cocok kan? Saya udah selesai. Nah yang satu nih, ini juga nih garis ini ikutin garisnya juga harus melengkung. Tuh. Nih. Ini kita aja. Dan seperti ini belakang lagi. Nah. Yang ini juga sama. Kalau ada pertanyaan ditanyakan aja ya. Oke, ayo diangkat hasil karyanya. Kayak gimana? Saya mau lihat yang hasilnya bagus. Oke.